Berikut ini adalah aplikasi integral berikutnya ya. Jadi menghitung panjang busur. Busur pasti sudah tahu ya apa itu busur ya. Jadi kalau di olahraga cabang atlet ada yang namanya busur. Jadi ini ada biasanya dibuat dari rotan atau bahan yang lentur. Nanti di sini ada tali. Jadi waktu nanti ini ditarik pakai panah, talinya ditarik yang ini busur. Oke. Nah, di dalam integrasi kita juga bisa menghitung busur ini. Kenapa disebut busur? Jadi kalau kurva itu mirip dengan busur ini ya. Jadi itu yang dimaksud dengan busur. Oke. Sekarang kita lihat contoh perhitungannya seperti apa. Ya, jadi menghitung panjang busur, L itu length ya, panjang. Jadi integral dari A sampai B akar 1 ditambah turunan dari fungsi yang dikuadratkan. Jadi diturunkan baru dikuadratkan. Oke. Tentukan panjang busur L pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 per 2 dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 5. Nah, untuk yang panjang busur kita tidak perlu sketsa ya. Tidak perlu sketsa, tapi kita bisa langsung menghitungnya ya. Jadi di sini di rumus ada Y aksen, berarti turunan dari fungsi Y-nya, maka kita turunkan. X pangkat 3 per 2 kalau diturunkan pangkat kali koefisien, pangkat dikurangi 1. Ya, jadi 3 per 2 dikurangi 2 per 2 dapatnya setengah. Ya, kita tulis Y aksennya di sini, masukkan ke rumus panjang busur, dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4 ya. X pangkat setengah dipangkatkan 2. Pangkat kalau dipangkatkan operasinya dikali ya. 2 dikali setengah 1. Oke. Lalu ini akar jadikan pangkat setengah. Nah, ingat aturan turunan yang integral ya, yang kelima ya. Aturan yang kelima. Jadi karena di sini 9 per 4x turunkannya ya, ini yang di dalam kurung ini kalau diturunkan dapatnya 9 per 4. Nah, di sini tidak ada 9 per 4. Supaya nilainya tetap seperti yang kita bahas kemarin, maka dikalikan koefisien 4 per 9, karena ini nanti bisa dicoret. Jadi kembali ke semula, jadi tidak mengubah nilai dari persamaannya ya. Jadi kita hanya mengubah bentuknya supaya bisa kita integrasikan dengan gampang. Jadi kalau bentuknya G X pangkat R dikali G aksen X, maka integralnya adalah G X pangkat R tambah 1 dibagi R plus 1, ya kan? Jadi ini pangkatnya ditambah 1, setengah ditambah 1 3 per 2 ya, dibagi 3 per 2, jadikan pembilang jadi 2 per 3. Ini tinggal dikalikan 4 dikali 2 8, 9 dikali 3 27. Lalu masukkan batas atasnya 5 nih, jadi X nya diganti 5 ya. Jadi 9 dikali 5 45 dibagi 4. Supaya ini bisa dijumlahkan ya, satunya ditulis 4 per 4 ya. 4 per 4 ditambah 45 per 4 dapatnya 49 per 4 pangkat 3 per 2. Lalu batas bawahnya X nya ganti 0, ini masih ada 1 ya, jadi tinggal 1 dipangkatkan berapapun nilainya 1 ini. Yang ini 49 itu adalah 7 kuadrat, 4 adalah 2 kuadrat. Di sini pangkatnya adalah 3 per 2, jadi 2 nya bisa dicoret. Jadi tinggal 7 per 2 pangkat 3. 7 pangkat 3, 7 kali 7 49 dikali 7 343. 2 dipangkatkan 3, 2 kali 2 4 kali 2 8. Supaya bisa disederhanakan, penyebutnya kita samakan ini. Jadi 1 itu adalah 8 per 8, sehingga didapat 375 per 8. Nah, ini bisa dicoret, sehingga hasil akhirnya tinggal 335 per 27 ya. Jadi ini adalah panjang busurnya. Oke.
Jadi ini kalau dasar-dasar integrasi turunan bisa, ya, menghitung panjang busur itu gampang, ya. Jadi sekali lagi, panjang busur kita tidak perlu melakukan sketsa. Contoh yang berikutnya, tentukan panjang busur dari kurva 24xy sama dengan x pangkat 4 plus 48. Dari x sama dengan 2 sampai x sama dengan 4. Nah, di sini ada fungsi implisitnya, ada xy. Kita sederhanakan xy ini. Bagaimana caranya? Dibagi 24x supaya di sebelah kiri tinggal y, ya. Ini tinggal y. Kalau di sebelah kiri dibagi 24x, di kanan juga sama. Jadi x pangkat 4 dibagi x, berarti pangkatnya berkurang 1, ya, karena bisa dicoret. Jadi ini 1/24. Lalu 48 dibagi 24, dapatnya 2. X yang penyebut jadikan pembilang, maka pangkatnya negatif, ya. Nah, sekarang kita mau turunkan ini. Jadi turunkan, ya. Turunkannya adalah dengan cara apa? Difaktorisasi dulu, ya. Ini difaktorisasi, karena nanti kalau dihitung kembali ini akan sama nih. Dan diturunkan 3 kali 1/24, jadi 1/8. Pangkat dikurangi 1, ya. Pangkat kali koefisien min 2, pangkat dikurangi 1, min 2, dapat. Lalu ini dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti ini, ya, ini kuadratnya, ini kuadrat. Maka 1/8x kuadrat dikali 1/8x kuadrat, dapatnya 1/64x kuadrat. 1/8x kuadrat dikali min 2x pangkat min 2, ya. Kemudian kan dapatnya 1/4x, ya. Lalu ini habis, ya, x nya habis karena 1 plus 1 min dijumlahkan habis, dia tinggal 1/4. Kemudian min 2x pangkat min 2 dikali 1/8x kuadrat. Nah, ini juga sama, dapatnya adalah min 1/4. Min 1/4 dengan min 1/4 dapatnya min setengah karena dijumlahkan, ya. Kemudian min 2x pangkat 2 dikali min 2x pangkat 2, min kali min jadi plus, ya. Pangkat dikali, ya, berarti dijumlahkan, dapatnya min 4. Jadi kalau min 4 artinya per pangkatnya 4. Oke. Lalu di sini di rumus panjang busur tadi itu ada angka 1, ya. 1 ditambah y aksen kuadrat. Oke. Jadi di sini kita sudah mencari turunannya, kan, y aksen yang dikuadratkan. Tambah 1, min setengah ditambah 1 plus setengah. Nah, ini bisa dikembalikan lagi seperti bentuk ini, ya, hanya tanda yang berbeda. Karena tadi kita hasilnya min setengah, sekarang plus setengah, ya, plus setengah. Jadi ini jadi plus. Oke. Nah, di sini ada kuadrat. Jadi begitu akar dari kuadrat ya bisa dicoret. Jadi tinggal dalamnya, ya, tinggal sukunya 1/8x kuadrat plus 2 per x kuadrat. Nah, tinggal diintegrasi terhadap panjang busurnya dari 2 sampai 4, ya. Oke. Jadi kalau diintegral, pangkat ditambah 1 bagi pangkat yang baru. Jadi pangkatnya 3, 1/3 kali 1/8, 1/24. Min 2 ditambah 1, min 1 bagi min 1, ya. Plus 2 dibagi min 1, jadi min 2. Masukkan batas atas. Ini 4, ya. Ini masukkan 4 juga. Ini kalau dimasukkan 4, 4 kali 4, 16 kali 4, 64. 64 per 24, ya. Kalau masing-masing dibagi 8, 8 kali 8 kan 64, jadi ini dapatnya 8. 24 dibagi 8 dapatnya 3. Oke. Lalu dikurangi 2 x pangkat min 1 artinya 1/x, kan. 1/x. Kalau dimasukkan 4 berarti 1/4. 1/4 dikali min 2, ya, min setengah. Dikurangi yang batas bawah, masukkan 2. 2 pangkat 2 4. 4 kali 2 8. 8 per 24.
sama-sama dibagi 8 dapatnya 1/3 ya. Ini tadi X 1/X ya, setengah dikali 2 ya 1 kan. Supaya bisa disederhanakan, ini sama-sama dikali dulu, ini di 2 dikali 3 6 ya. Jadi ini 2 dikali 8 16, 3 dikali 1 3. Ini supaya bisa dihitung jadikan per 6 juga. 1/3 artinya 2/6. Ini 6/6. Jadi sehingga total panjang busurnya 17/6 ya. Jadi ini tak perlu disederhanakan seperti yang nomor 1 tadi ya, biarkan dalam bentuk pecahan. Oke. Lalu yang soal berikutnya, tentukan panjang busur dari X sama dengan 3Y pangkat 3/2 dikurangi 1. Dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 4. Nah, sekarang variabel tak bebasnya X, bebasnya Y ya. Hitungannya sama, hanya rumusnya kita sesuaikan. Jadi di sini bukan Y aksen tapi X aksen. Kalau di sini X berarti di belakangnya DY karena ini variabel bebasnya Y. Ya, jadi DY variabel tak bebasnya X sekarang. Jadi DX DY biasa kita tulisnya ini DY DX ya. Biasanya DX DY 9/2 Y pangkat setengah. Oke. Jadi ini Y terhadap X ya, terbalik ini ya. Di sini sebenarnya DY DX ya. Oke. Kenapa dapat ini ya? Pangkat kali koefisien 3 kali 3 9/2. Pangkat dikurangi 1 ya. Ini diturunkan habis. Jadi turunannya dapat 9/2 Y pangkat setengah. Nah, ini kalau dikuadratkan 9 dikuadratkan 81, 2 dikuadratkan 8. Y pangkat setengah dikuadratkan setengah dikali 2 1 ya. Jadi tinggal Y. Jadi ini akar jadikan pangkat setengah. Nah, seperti tadi supaya ini bisa menggunakan aturan kelima ya, kita ambil koefisien di sini, masukkan. Lalu kita buat koefisien di depan tanda integralnya kebalikannya supaya nanti ini bisa dicoret jadi kembali ke fungsi semula. Oke. Ini jangan lupa ditulis kembali, kemudian kita integrasi. Ya, diintegrasi. Jadi kalau diintegrasi seperti aturan nomor 5, berarti ini GX-nya pangkat R. R-nya tambah 1 dibagi R/1. Jadi ini karena setengah ditambah 1 3/2, maka dibagi 3/2 atau dikalikan dengan 2/3. Jadi 8 243. Ya, masukkan batas atas 4 ya. Jadi kalau masukkan di atas di sini 4, ini kan bisa dicoret. Jadi 82 dipangkatkan 3/2 ya. Kemudian batas bawahnya masukkan 0. 1 ditambah 0 1, dipangkatkan berapapun tetap 1 ya. Nah, jadi cukup kita tulis seperti ini ya. Jadi ini adalah 82 pangkat 3/2. Atau 82 nya kita bisa keluarkan, jadi tinggal setengah berarti akar. Jadi dibiarkan dalam penulisan yang panjang seperti ini. Jadi ini tidak perlu disederhanakan. Oke, ini adalah panjang busurnya. Lalu yang berikutnya ya, Y sama dengan 2/3 X pangkat 3/2 untuk X yang nilainya dari 0 sampai 15. Nah, diminta cari panjang busurnya. Oke, kita masukkan juga ya, ini fungsinya diturunkan pangkat kali koefisien ya. Jadi koefisiennya di 1, 2 kali 3 6, 3 kali 2 6. Jadi tinggal 1. 3/2 dikurangi 1 tinggal setengah. Ya, kalau dikuadratkan berarti pangkatnya hilang ya. Jadi akar 1 plus X. Nah, pangkatnya adalah setengah. Begitu diintegrasikan berarti setengah ditambah 1 3/2 dikali 2/3 karena dibalik. Masukkan batas atas, ini 15 berarti 16 ya, ini berarti 16
pangkat 3/2. 16, akar 16 itu adalah, ini akar. Kenapa ada akar? Karena ini per 2 ya. Akar 16. 16 itu adalah 4 kuadrat. Jadi akarnya bisa dicoret, tinggal 4. 4 pangkat 3 ya. 64. Ini 1 ya, karena ini 0 kan. 1 ditambah 0 dipangkatkan berapapun hasilnya 1 ini. Nah, jadi 64 dikurangi 1, 63 dikali 2, 126 dibagi 3. Pas dapat 42. Jadi dapat bilangannya bulat ini. Kemudian yang nomor 5. Y sama dengan sepertiga buka kurung x kuadrat min 2 pangkat 3/2 dx. Dengan x nya 3 sampai x sampai 6. Jadi 3 sampai 6. Ya. Jadi ini kita turunkan dulu. 3/2 dikali sepertiga. Jadi tinggal setengah ya. Ini x kuadrat min 2 pangkat setengah. Lalu di dalam kurung ini karena ini fungsi majemuk kita turunkan. Dapatnya 2x. Ini 2-nya bisa dicoret. Jadi tinggal x akar. Karena setengah itu pangkatnya akar. X kuadrat min 2. Tuliskan ke sini. X akar x kuadrat min 2 dikuadratkan. X kuadrat ya. Akar dipangkatkan hilang. Jadi kita kalikan ya, buka kurungnya. X kuadrat kali x kuadrat x pangkat 4. X kuadrat min 2. Min 2x kuadrat. Ya. Lalu ini bisa difaktorisasi nih. Jadi x kuadrat min 1 kuadrat. Kenapa faktorisasi? Ini supaya pangkatnya bisa dicoret. Ini kalau dihitung kembali dapat seperti ini ya. Karena x kuadrat kali x kuadrat x pangkat 4. X kuadrat dikali min 1 min x kuadrat. Min 1 kali x kuadrat min x kuadrat. Jadi min 2x kuadrat. Min 1 kali min 1 1 ya. Jadi tinggal integral x kuadrat min 1. Jadi pangkat ditambah 1 bagi pangkat yang baru. Demikian juga 1 ya. Jadi x. Masukkan batas atas 6. 6 kali 6 36 ya. Kali 6 lagi berapa? Ya. Jadi ini dikurangi 6 yang pertama tadi ya. Nanti ini 6 kali 6 36 dikali 6 dibagi 3 dapat 72 ya, dikurangi 6. Ini masukkan batas bawahnya 3. 3 kali 3 kali 3 ya, 27 dibagi 3 9 dikurangi 3. Jadi dapatnya pas 60. Juga bilangan bulat ya. Oke, lalu yang berikutnya lagi. Nah, itu tadi panjang busur ada 5 contoh soal. Sekarang kita lanjut lagi menghitung volume benda pejal. Pejal itu padat, benda padat. Bagaimana mendapatkan benda padat? Nah, untuk menghitung benda padat ada 2 macam. Ada cakram, ada cincin atau tabung. Cakram itu adalah lempengan yang padat ya. Ini irisan atau lempengan. Nah, supaya gampang kalian bisa bayangkan ini adalah satu kurva ya, kurva. Kurva ini, garis ini kalau kita putar, maka ini akan menjadi satu benda yang seperti kepala peluru atau moncong pesawat kan. Ini kalau diputar ya, bisa bayangkan ya. Ini kalau diputar terhadap sumbu X, maka itu akan menghasilkan satu benda ya seperti kepala peluru atau moncong pesawat. Jadi ini bulat. Nah, untuk menganalisanya seperti definisi dasar integrasi ya, benda yang didapat dari perputaran ini bisa dipotong kecil-kecil delta X. Nah, ini bisa dianggap adalah irisan-irisan yang dijumlahkan, maka akan dapat volume. Ya, ini kalau diiris-iris. Jadi diiris-iris seperti ini ya. Nah, kalau dijumlahkan ya dapatlah volumenya. Ya, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ya. Ini kuadrat pindah akar ya, pindahkan jadi kuadrat. X sama dengan Y kuadrat. Ini yang kemarin dijelaskan ya. Maka parabolnya buka ke kanan. Kan? Sumbunya dari X, sumbu X ini, garis X nya 4 ini. Jadi diputar.
terhadap sumbu X. Ini mengelilingi sumbu X. Maka volumenya adalah sepanjang isinya ini 0 sampai 4 ya, sesuai yang ditulis 0 sampai 4. Vx di rumusnya adalah y kuadrat. Ini kalau di kuadrat, kalau ruas kiri kuadrat, ruas kanan juga kuadrat, maka y kuadrat sama dengan x. Jadi y kuadratnya kita ganti dengan x. Lalu karena ini putaran, putaran selalu ada lingkaran, maka berhubungan dengan v di sini ya. Jadi selalu ada v-nya. Jadi ada v-nya nih. Jadi di sini ada v-nya. Kita perhatikan analisanya. Delta V berarti volume yang sangat kecil itu adalah V akar X kuadrat. Akar X yang tadi fungsi ini ya, terhadap X. Maka volumenya adalah V sama dengan V ya, integral 0 sampai 4. 0 sampai 4 ya ini. Jadi ini jadi benda padat nih. Ini kalau diputarnya jadi begini. Nah, ini padat kan. Jadi ini volumenya berapa? Jadi dari 0 sampai 4. Integralkan X nya, pangkat ditambah 1 bagi pangkat yang baru. Masukkan batas atas, 4 kuadrat 16 dibagi 2 8. Jadi 8V ya, karena batas bawahnya 0 ya tidak ada nilainya. Jadi volumenya adalah 8V ya. Jadi bangun ini kalau diputar dapat. Lalu yang nomor 2, tentukan volume benda yang terbentuk dari putaran daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 oleh sumbu Y dan Y sama dengan 3. Nah, jadi ini diputar. Sekarang putar terhadap sumbu Y. Dari sumbu Y-nya ini, dari sini sampai Y-nya 3. Ini 3 misalkan ya. Jadi di sini. Nah, jadi kalau kita lanjutkan ya seperti ini. Ini berapa volumenya? Jadi karena sekarang jadi Y yang bebas, maka kita tukar nih. Jadi Y X sama dengan ya, yang tadi kan Y nih di rumusnya. Ini kan Y, maka kita ganti jadi X kuadrat DY. Jadi ini kan tak sama. Jadi harus tak sama ya, jangan sinkron. Jadi sesuai fungsinya Y sama dengan X pangkat 3 ya. Jadi kalau dipindahkan, X sama dengan akar 3Y kan, akar 3Y. Di rumusnya dikuadratkan jadi Y pangkat 2/3 Y ya. Oke, jadi V integral 0 sampai 3. Karena ini V adalah nilai ya, konstan tadi boleh dikeluarkan dari tanda integral, kali Y pangkat 2/3 kan? Jadi ini sederhana. Waktu kita integrasi, pangkat ditambah 1, jadi 5/3 dibagi pangkat yang baru 5/3 atau dibalik jadi 3/5. Oke, masukkan 3. Ini masukkan 3 batas atasnya. Yang batas bawahnya masukkan 0. Ini kalau dimasukkan 3, 3 kali 3 9 ya. Jadi 9/5. Ini Y pangkat 5/3 itu adalah saya tulis ke sini ya. Y pangkat 5/3. Ini boleh saya tulis Y pangkat 3/3 kali Y pangkat 2/3 kan ya. Nah, jadi kalau 3 dimasukkan ya nilainya ini ya. Oke, yang dibeli di batas bawahnya 0, berarti hilang kosong ya, habis. Jadi cukup hitung yang batas atasnya. Oke. Ini kalau tak bisa ini ya, akar tulis kemana nih, pakai nggak tebal deh ya.
Jadi saya jelaskan yang pangkat ini ya, masukkan 3. Jadi 3 dipangkatkan 5/3. Jadi kenapa bisa dapat ini? Ini berarti apa? Kan jadi akar 3/5 ya. Ini ada 3-nya. Jadi ini bisa dikeluarkan satu. Jadi 3 akar 3 pangkat 3 kuadrat kan. Ini kan kalau dikeluarkan pangkatnya 3 masih ada 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 kan. Nah, jadi 3 akar 3 9 ya. Oke, ini yang di depannya. Lalu ada rumus cincin. Nah, kalian kan tahu cincin. Cincin itu di dalamnya tengahnya bolong kan. Maka ini ada kulit luar, kulit dalam. Jadi selalu yang di luar kurangi yang di dalam. Seperti kemarin yang hitung luas, yang di atas kurang di bawah ya. Ini ada 2 dinding lah ya, kita anggap dinding dari cincin. Kulit tabung juga sama. Nah, kalau namanya tabung, di dalamnya pasti kosong ya. Saya tabung air, dalamnya dipakai untuk isi air, otomatis dalamnya pasti kosong nih, lobong ya. Nah, jadi ini pakai cincin, ini pakai tabung. Oke, nanti kalian buktikan kalau hitung pakai ini dengan yang rumus yang kulit tabung sama nggak hasilnya. Oke, tentukan volume benda yang dibentuk. Nah, sekarang tidak disebutkan volume benda pejal ya. Yang dibentuk dengan memutar mengelilingi sumbu X, sama mengelilingi sumbu X dengan daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat 8X. Oke, kita mau cari titik potong di sini berapa? Maka kita samakan ya. Sebelum samakan, karena di sini Y, ini Y kuadrat, kuadratnya pindahkan. Kuadrat pindah ruas jadi akar nih. Maka akar 8X sama dengan X kuadrat ini kan, karena Y sama dengan Y. Oke, pangkat pindah ruas jadi pangkat. Pangkat dipangkatkan dikali X pangkat 4. Di sini ada 1X, maka X-nya bisa dicoret, tinggal X-nya pangkat 3. X pangkat 3 sama 8, X-nya adalah 2. Jadi dari 0 sampai ini di sini adalah 2. Nah, putar. Jadi kalau 2 kurva ini kita putar, di sini kan kosong nih. Ini kan kosong, yang ada isi cuma ini. Jadi begitu diputar, dia kan dapat satu kulit ya, semacam kulit ini. Ini kan semacam kulit. Jadi dari kecil menjadi lebih besar lubangnya. Ya. Nah, jadi kita integral, kalau diputar berarti ini kulit yang di luar. Y sama dengan akar 8X-nya. Jadi yang di luar dikurangi yang di dalam. Ini yang di dalam. Yang di dalam. Ini di kuadrat, akarnya bisa dicoret ya. Ini kuadrat, dapatnya X pangkat 4. Nah, masukkan ke rumus, tinggal diintegrasikan. Pangkat ditambah 1 bagi pangkat yang baru, pangkat ditambah 1 bagi pangkat yang baru ya. Masukkan batas atas. Jika masukkan batas atas, masukkan 2. 2 kali 2 4 kali 8 32 ya. 2 dipangkatkan 5 32 juga. Nah, cuma 1/5, 1/2 samakan, tinggal dikali. Jadi 32 dikali 5 nih, 160. 32 dikali 2 64. Sama-sama bagi 10. Jadi ini bisa dikurangi, dapatnya 96/10 V. Oke. Ya. Jadi saya ulangi, kalau untuk yang cincin kita bisa membedakan mana yang kulit luar, mana yang kulit dalam. Ya. Lalu contoh yang berikutnya ini. Nanti di soal tidak akan disebutkan itu dapatnya benda pejal atau cakram tadi ya, atau bentuknya cincin atau tabung ya. Jadi kalian mesti mengsketsanya. Jadi yang tanpa sketsa itu hanya yang panjang busur. Yang lainnya pakai sketsa supaya lebih mudah dimengerti ya. Tentukan volume benda yang dibentuk dengan memutar mengelilingi sumbu X. Jadi sumbu X juga diputar oleh kurva Y sama dengan X pangkat 4 ya, dibatasi X-nya 0. X-nya 0 berarti ini, Y 16 ini. Nah, jadi ini diputar, maka akan dapat
satu benda yang dalamnya juga kosong nih, tapi ini ada isinya. Oke. Jadi dimasukkan. Nah, ini kan kulit luar, ini kulit dalam. Ya, 16 ini kulit luarnya, maka 16 dikurangi 4x kuadrat. Ya, 16 kuadrat 256. 4 kuadrat 16 ya, kuadrat dikali. Oke, tinggal diintegrasikan, berarti ini dapat x, ini jadi x-nya pangkat 5 per 5. Ya, atau kalau dikalikan dengan ini ya, dapatnya 512 per 5. Nah, supaya bisa disederhanakan, ini juga dikali 5. Ya, dikali 5 juga. Ingat, kalau perputaran volume selalu ada V-nya ya, jangan lupa tuliskan V-nya. Lalu yang nomor 5. Kurva Y sama dengan 2x kuadrat diputar terhadap sumbu X. Ya, antara X sama dengan 0 sampai X sama dengan 5 mengelilingi sumbu Y. Nah, jadi kita boleh sketsa sembarangan. 2x pangkat 2 ya, jadi parabolnya agak lebar ya. Ini ya, diputar terhadap sumbu X, berarti putarnya begini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi kalau diputar terhadap sumbu X gimana? Kalau dihadap sumbu Y bagaimana? Dari X sama dengan 0 sampai dengan ini 0 sampai 5. Ini 0, ini 5. Kalau putar X berarti di sini padat kan? Kan jadi begini nih. Nah, ini berapa? Ya, tapi kalau diputar terhadap sumbu Y ya, padatnya di sini nih. Nah, jadi mau diputar terhadap X atau Y, di sini terhadap X nih. Jadi ini tak ada ya, karena ini sudah diputar terhadap sumbu X. Nanti kalian coba yang terhadap sumbu Y, nilainya sama nggak? Nanti secara logika itu tak bisa sama ya. Nanti kalian buktikan kalau terhadap sumbu Y sama tidak. Jadi rumusnya adalah X nya 0 sampai 5 kan. Jadi itu pakai, karena ini batasnya X berarti dx ya, ingat yang kemarin dijelaskan. Jadi ini pakai kulit tabung. Kulit tabung rumusnya tadi adalah ini ya, xy dx, xy dx. Ya, xy dx. Jadi 2v batasnya 0 sampai 5 xy dx. Y nya 2x pangkat 2. Ini kalau dikalikan 2x pangkat 3 ya. 2 nya dicoret nih. Ini ada 2 dicoret. Jadi tinggal V depannya kan. X pangkat 3 kalau diintegrasikan dapat 4 per 4. Ya, masukkan ke batas ini. Batas atasnya. Nah, jadi ini biarkan dalam bentuk V ya. Jadi nggak usah dihitung. Oke. Ini penjelasan tentang aplikasi integral.